Setelah kasus COVID-19 mereda, kini muncul varian baru, yaitu varian B.1.1529 Omicron, yang berasal dari Afrika Selatan. Penularan varian ini disebut-sebut sangat cepat dari varian Delta, dan memiliki gejala COVID yang nggak biasa. Nah, sebahaya apakah varian Omicron ini? Dan gimana sikap pemerintah terkait hal ini? Ini akan kita bahas di Quick Insight. Varian B.1.1529 Omicron pertama kali terkonfirmasi di Afrika Selatan dan dilaporin sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 24 November 2021. WHO mengklasifikasikan varian COVID jenis ini sebagai variant of concern atau mengkhawatirkan karena penularannya yang terbilang cepat dan bisa menginfeksi ulang bagi yang pernah mengalami COVID-19 sebelumnya, walaupun udah divaksin. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, bilang, dalam waktu 3 minggu, Omicron bisa membuat satu wilayah yang tes positivity rate-nya dari 1% menjadi 30%. Dan wilayah itu adalah Afrika Selatan. Kabarnya, orang yang terinfeksi COVID varian Omicron mengalami gejala yang nggak biasa dari varian COVID sebelumnya, yaitu nggak ngerasain batuk atau sakit tenggorokan. Seperti yang dibilang dokter asal Afrika Selatan, Angelique Coetzee. Penderita merasakan nyeri otot, tidak enak badan, kelelahan yang ekstrim, dan sakit kepala. Sejauh ini, varian Omicron terdeteksi di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Jerman, Belanda, Inggris, Belgia, Italia, Israel, Australia, dan Hong Kong. Sementara pemerintah Indonesia udah ngumumin sejumlah kebijakan penting untuk menyikapi varian Omicron ini. Antara lain, melarang masuk WNA yang melakukan perjalanan selama 14 hari atau 2 minggu ke Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Larangan itu berlangsung selama 14 hari. Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia setelah dari negara-negara tadi wajib karantina selama 14 hari juga. Dan yang ketiga, WNA-WNI yang masuk ke Indonesia dari negara-negara yang tercatat tadi mengikuti karantina selama 7 hari, dari sebelumnya hanya 3 hari saja. Dan kebijakan karantina ini mulai berlaku per 29 November 2021. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan lewat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan vaksinasi, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Selain itu, pemerintah juga terus mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan munculnya varian Omicron ini. Jadi, yuk kita jangan lengah dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Gimana menurut lo tentang hal ini? Apakah sikap pemerintah sudah tepat? Tulis komentar lo di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video explainer kayak gini. Minggu lalu, gue ngebahas soal isu reshuffle kabinet. Dan ada Hendra Wirawan di Facebook bilang, yang dilakukan pemerintah saat ini demi bangsa. Kalau memang ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja maksimal, bisa dirasakan rakyat, kenapa enggak? Bila memang mampu maksimal, hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tulis komentar lo di bawah untuk gue bacain di minggu depan.